Kisah Ande-Ande Lumut. Alkisah pada zaman dahulu kala, berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri di wilayah Jawa Timur. Adapun Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara, sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Konon katanya, dulunya kedua kerajaan itu ada dalam satu wilayah yang disebut Kahuripan dan dipimpin oleh Maharaja Airlangga. Berdasarkan pesan Airlangga sebelum ia wafat, kedua kerajaan itu harus disatukan kembali lewat suatu ikatan pernikahan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan dan peperangan di antara kedua kerajaan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka akhirnya direncanakanlah pernikahan antara putra Jayeng Negara yang bernama Pangeran Panji Asmarabangun dengan putri Jayeng Rana, yakni Putri Dewi Sekartaji. Namun setelah keduanya menikah, suatu ketika sayangnya Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Saat pertempuran berlangsung, untuk menyelamatkan jiwanya, Putri Dewi Sekartaji harus diselamatkan, melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari istana. Dewi Sekartaji kemudian menyamar sebagai gadis desa biasa. Sampai akhirnya ia harus mengabdi kepada seseorang bernama Nyai Intan, yaitu seorang janda yang kaya raya. Nyai Intan memiliki 3 orang putri yang cantik, tetapi memiliki perilaku yang kurang baik, yakni Klenting Merah atau Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru si bungsu. Dewi Sekartaji kemudian juga diangkat Nyai Intan menjadi anaknya dan diberi nama Klenting Kuning. Meskipun diangkat sebagai anak, namun Klenting Kuning selalu diperintah untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia juga sering dibentak-bentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan kasar oleh ketiga kakak angkatnya. Namun Klenting Kuning tetap bersikap baik dan juga sabar. Sementara itu, di Kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun dengan pasukannya akhirnya berhasil membuat pasukan musuh mundur. Tetapi dirinya bersedih karena tidak mengetahui keberadaan istrinya yang telah pergi meninggalkan istana Jenggala. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali aman, sang pangeran pergi untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu, ia telah memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak di mana istrinya berada. Hingga kemudian pada suatu sore, saat ia sedang duduk di pendapa istana, ada seorang pengawalnya menyampaikan laporan kepadanya. "Ampun pangeran, hamba menyampaikan berita gembira untuk pangeran," kata pengawal itu. "Apakah kau telah mengetahui keberadaan istriku?" jawab Panji Asmarabangun sembari tidak sabar. "Ampun pangeran, hamba hanya menemukan gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Tapi belum yakin apakah dia itu istri Baginda atau bukan, karena ia hanya seorang gadis kampung yang mengabdi pada seorang janda kaya pangeran," terang pengawal itu. Mendengar laporan itu, Panji Asmarabangun pun memutuskan memakai taktik dengan cara menyamar sebagai seorang pangeran tampan yang tengah mencari jodoh. Besok paginya, ia pun berangkat bersama beberapa pengawalnya ke sebuah desa bernama Desa Dadapan yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, di mana desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Klenting Kuning. Di desa itu, Panji Asmarabangun mengubah namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Dan ia juga tinggal menumpang di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Beberapa hari kemudian, sang pangeran memerintahkan pengawalnya untuk memberi pengumuman sayembara mencari jodoh ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita itu pun tersebar hingga ke desa seberangnya yang merupakan tempat tinggal Klenting Kuning. Klenting Abang, Ijo, dan Biru pun sangat bersemangat mendengar kabar itu. Bergegas mereka berdandan secantik-cantiknya supaya bisa menaklukkan hati sang pria tampan Ande-Ande Lumut. "Hai Klenting Kuning, apakah kamu mau mengikuti sayembara juga?" tanya Klenting Abang. "Ah, tidak mungkin. Baju pun kamu tidak punya,"
kata Kelenting Ijo dengan mencela. Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara. Lebih baik kamu di rumah saja mengurus pekerjaanmu. Pergilah ke sungai sana untuk mencuci semua pakaian kotor itu, kata Kelenting Biru sembari menunjuk ke pakaian ganti mereka yang kotor. Kelenting Kuning pun kemudian menuju sungai untuk mencuci baju kotor itu. Pada dasarnya, ia memang tidak tertarik dengan sayembara itu karena masih teringat kepada suaminya, Panji Asmarabangun. Ia bertekad akan selalu setia kepadanya, walaupun sampai saat itu ia belum lagi mendengar kabar tentang keadaan sang pangeran sejak peperangan berlangsung. Ketika ia sedang asik mencuci baju, tiba-tiba saja ada seekor burung bangau menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu berbicara dengan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan dan ikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan suami Tuan Putri. Bawalah cambuk ini. Apabila sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya, kata sang burung bangau seraya meletakkan cambuk itu di dekat Kelenting Kuning. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Dan pada saat itu, mereka telah sampai di tepi Bengawan Solo. Namun di situ mereka kebingungan karena tak melihat satu perahu pun yang tampak di tepi sungai yang luas dan dalam itu untuk mengantarkan mereka ke seberang. Pada saat itulah, tiba-tiba saja muncul seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air sungai bernama Yuyu Kangkang. Sebenarnya, Yuyu Kangkang merupakan utusan Ande-Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hahaha, aku akan membantu kalian menyeberang. Tapi kalian harus memenuhi satu syarat saja, kata Yuyu Kangkang. Apa syaratnya itu, hai kepiting raksasa? Katakanlah, sahut Kelenting Ijo. Apapun syaratnya, kami akan memenuhinya. Asalkan kami bisa menyeberangi sungai ini, tambahnya. Kalian harus menciumku sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai, jawab Yuyu Kangkang. Kelenting Abang dan kedua adiknya pun menerima persyaratan itu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat, akhirnya Kelenting Kuning juga tiba di tepi sungai tersebut. Saat kepiting raksasa si Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, Kelenting Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mencium Yuyu Kangkang. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali ia telah memohon, tapi Yuyu Kangkang tetap menolak dan meminta ia untuk menciumnya sebelum ia diseberangkan ke sungai. Pada saat itulah habis kesabaran Kelenting Kuning. Kelenting Kuning akhirnya memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika air sungai Bengawan Solo itu menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkannya serta mengantarnya sampai ke desa Dadapan. Singkat cerita, sayembara pun dimulai. Dan secara bergiliran, perempuan-perempuan cantik menunjukkan kemolekannya di depan Ande-Ande Lumut. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang memikat hati Ande-Ande Lumut. Hingga akhirnya Ande-Ande Lumut melihat seseorang berbaju kuning yang menarik perhatiannya. Pengawal, tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari, kata Ande-Ande Lumut sambil menunjuk ke gadis yang duduk paling belakang. Rupanya gadis itu adalah Kelenting Kuning. Saat ia menghadap kepadanya, Ande-Ande Lumut pun bangkit dari singgasananya. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku, kata sang pangeran. Seketika terkejutlah semua orang yang hadir di sana, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Ampun pangeran, mengapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus itu daripada putriku yang cantik ini? Tanya Nyai Intan. Pangeran kembali tersenyum, lalu berkata, Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seseorang dari putrimu karena mereka mau saja mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yaitu berani menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang. Terang Ande-Ande Lumut. Kelenting Kuning saat itu masih kebingungan. Setelah itu, Ande-Ande Lumut pun membongkar penyamarannya dan menunjukkan bahwa ia adalah Panji Asmarabangun.
Dari situ, barulah Klenting Kuning menyadarinya. Panji Asmara Bangun juga sangat yakin bahwa ternyata Klenting Kuning benar, memang istrinya, Dewi Sekartaji. Sepasang suami istri yang saling mencintai itu pun bertemu kembali, dan kemudian mereka hidup berbahagia di istana. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo, pangeran mengajaknya untuk ikut serta tinggal di Istana Jenggala. Sementara itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desanya dengan perasaan malu dan kecewa. Demikian tadi teman-teman, kisah Ande-Ande Lumut. Beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini adalah kesabaran dan perbuatan baik pasti akan berbuah baik juga. Jangan bersikap tinggi hati dan kita harus menjaga kehormatan diri sendiri. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa ya klik like-nya dan berikan komentar kalian teman-teman. Serta tentu saja follow dan subscribe Cerita Gantari. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.